Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji milik Allah, salawat dan salam sama-sama kita berdoa semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu semua, mahasiswa PIAUD kelas B22 ya, 22 atau 21 ya. Di pertemuan ini kita bertemu pada mata kuliah metodologi pengembangan sains untuk anak usia dini. Baik, pada pertemuan pertama ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan perkuliahan kita. Ini mata kuliah wajib ya, jadi wajib lulus semua. Kalau tidak lulus berarti ngulang tahun depan. Nah, jangan sampai ngulang. Jadi semua usahakan lulus di semester ini mata kuliah ini. Kemudian yang kedua berkaitan dengan penilaian untuk mata kuliah saya. Jadi kita kan online, maka nanti ibu-ibu semua itu ada tugas nanti dari saya ya. Tugasnya adalah membuat sebuah bentuk program pembelajaran, nanti direkam pakai video, nanti saya kirimkan contohnya. Kemudian diupload di YouTube-nya, kemudian nanti kita bahas pas perkuliahan ya, kita bahas di perkuliahan kita. Nah, nanti saya kirim contohnya buat video pembelajaran sains untuk PIAUD. Jadi di sekolah biasanya ibu-ibu kan pernah tuh ngajar sains, misalnya apa, tentang wujud benda, misalnya wujud benda mencair dan membeku, apalagi kalau membeku air seperti es itu ya, mencair es jadi cair, kemudian menguap, kemudian gas dan seterusnya ya. Nah, ini kan salah satu bentuk dari pembelajaran sains. Nah, nanti dibuat video pembelajarannya, bagaimana cara mengajarkannya kepada anak-anak. Nah, videonya seperti apa Pak? Nanti saya kirimkan ya. Nah, sebelumnya untuk pengantar perkuliahan kita, saya akan jelaskan apa itu sains dalam pembelajaran anak usia dini. Nah, ini saya mengutip dari sebuah jurnal yang ditulis oleh Ahmad Izzuddin dari STIT Palapa Nusantara Lombok ya, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Palapa Nusantara Lombok NTB ya. Beliau menulis tentang sebuah artikel yang judulnya Sains dan Pembelajarannya pada Anak Usia Dini. Nah, jadi sains itu apa sih? Ya, apa perbedaan sains dan pelajaran yang lain? Nah, menurut para ahli, sains itu didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang tersusun secara sistematis yang diperoleh dari serangkaian percobaan dan pengamatan yang dapat diuji lebih lanjut ya. Sementara untuk anak usia dini, sains itu sasarannya adalah sesuai dengan jenjang pendidikan mereka ya. Nah, itu biasanya pada anak usia dini atau anak sekolah dasar. Nah, sains ini menjadi hal yang penting untuk dikenalkan pada anak usia dini karena mampu melatih anak berpikir kritis ya. Sehingga dengan sains itu nanti anak tidak begitu saja menerima dan menolak sesuatu, tapi dia bisa berpikir, menganalisa, melakukan filterisasi dari apa yang dia temukan di lingkungan sekitarnya. Nah, ini sebetulnya tujuan dari pembelajaran sains untuk anak usia dini. Jadi dalam pembelajaran sains ini sebetulnya adalah sebuah kegiatan belajar yang berisi latihan-latihan untuk anak ya, supaya anak tadi bisa berpikir secara kritis, kemudian mampu menganalisis apa yang ada di lingkungannya, sehingga dia tidak tidak seperti orang yang kalau orang kampung kita bilang kan seperti baling-baling di atas bukit ya. Jadi kemana angin berhembus ke situlah dia berputar, karena dia tidak punya pendirian. Nah, sementara
kalau kita mengajarkan dia berpikir kritis sejak dini, nah ini nanti dia akan punya pendirian ya, dia akan mampu memfilter sesuatu apakah ini baik atau tidak, ini bermanfaat atau tidak, sesuai atau tidak, itu akan dia filter tuh. Nah inilah salah satu manfaat dari pembelajaran sains itu untuk anak ya. Nah pembelajaran sains untuk anak usia dini ini berbasis kepada apa namanya, sebetulnya mirip dengan pembelajaran IPA ya kalau di sekolah ya, dulu IPA namanya, sekarang sains. Nah, sains ini dekatnya kepada apa? Lebih dekat kepada pembelajaran alam ya, nature ya. Jadi ilmu pembelajaran alam lah ya. Maka tema-temanya biasanya dalam pembelajaran sains itu adalah tema-tema IPA, misalnya tentang lingkungan. Lingkungan itu nanti bisa berkaitan dengan misalnya apa, kebun ya, sungai atau apa dan yang lain-lain yang berada di sekitar mereka, yaitu lingkungan namanya. Kemudian alam semesta, misalnya belajar tentang matahari, bulan, atau terjadinya hujan, terjadinya gerhana dan seterusnya, itu sains namanya. Atau benda-benda langit itu sains. Atau apalagi misalnya tentang tadi wujud benda, jadi jenis-jenis benda, ada yang cair, ada yang benda padat, ada yang gas ya, dan lain-lain ya. Nah ini namanya pembelajaran sains, dan ini bisa kita ajarkan di anak usia dini. Atau tentang hewan ya, tentang binatang, misalnya kan mengenalkan anak binatang ya. Kemudian tentang rantai makanan, itu kan pembelajaran sains juga sebetulnya. Nah model pembelajaran sains untuk anak usia dini ini, itu materi-materi tadi atau tema-tema pembelajaran tadi itu kita sajikan dalam bentuk yang lebih sederhana sesuai dengan usia anak dan perkembangan kognitif anak, sehingga anak bisa memahami lingkungannya ya, terutama yang berkaitan dengan sains ini, dengan alam ini. Nah makanya di sini kata ahli ada 2 proses pembelajaran sains bagi anak usia dini, yaitu proses ilmiah. Nah, proses ilmiah itu nanti anak diajak untuk melakukan uji coba secara bertahap ya, mengamati, mengobservasi, dan kemudian mengambil kesimpulan. Nah, yang kedua keterampilan proses ilmiah pembelajaran sainsnya ya. Nah, secara ringkas proses ilmiah dan keterampilan proses ilmiah tersebut meliputi mengamati. Nah, ini yang disebut dengan ilmiah itu mengamati, mengelompokkan, kemudian mengukur, mengkomunikasikan ya, menyampaikan gagasannya, kemudian melakukan eksperimen dan menyimpulkan serta menerapkan. Nah ini cakupan pembelajaran sains untuk anak usia dini. Nah kemudian secara harfiah, sains ini dapat disebut sebagai ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. Ini yang saya sampaikan tadi, bahwa lebih dekat kepada pelajaran tentang alam ya. Kita belajar tentang alam, itu sains itu. Sementara secara konseptual, sains itu didefinisikan sebagai skema konseptual yang berhubungan satu sama lain dengan serangkaian percobaan, pengamatan, serta uji lebih lanjut. Jadi mirip inilah penelitian sederhana, percobaan sederhana ya. Nah itu namanya sains. Nah kemudian kita lihat lebih jauh ya, ditulis di sini. Pendidikan anak usia dini pada dasarnya meliputi seluruh upaya yang dilakukan oleh pendidik dan orang tua dengan menciptakan lingkungan di mana anak dapat mengeksploitasi pengalaman yang diberikan kesempatan kepadanya untuk mengetahui dan memahami. Nah, jadi memang tujuan dari pendidikan anak usia dini adalah untuk memberikan kesempatan kepada anak supaya mengetahui kemudian memahami apa saja yang terjadi di sekitarnya ya, di lingkungannya. Nah maka proses pembelajaran sebagai bentuk perlakuan yang diberikan kepada anak harus memperhatikan karakteristik yang dimiliki setiap tahapan perkembangan anak. Jadi pembelajaran pada anak usia dini itu termasuk pembelajaran sains ya, metodenya, caranya itu harus memperhatikan tahapan perkembangan anak. Ya, makanya pembelajaran sains untuk anak usia dini ini agak berbeda dengan usia-usia berikutnya atau sekolah-sekolah di atasnya. Ya, karena perkembangan anak usia dini itu di berbagai aspek
akan berkembang dengan optimal jika diberi rangsangan yang tepat. Jadi tujuan pembelajaran sains untuk anak usia dini untuk merangsangnya supaya perkembangan psikologinya itu bisa lebih maksimal. Ya. Apa saja aspek-aspek perkembangan pada anak usia dini? Ya, ada namanya perkembangan kognitif, ya. Perkembangan kognitif ini berkaitan dengan perkembangan kemampuan anak dalam berpikir. Ya, kognitif itu kan proses menyaring informasi, ya, menerima informasi, kemudian menyaring informasi, menganalisa informasi sampai menghasilkan sebuah informasi yang baru atau kesimpulan yang baru misalnya. Kemudian ada namanya aspek perkembangan sosial emosional. Ini berkaitan dengan kehidupan sosial anak, ya, bagaimana anak berinteraksi dengan lingkungan sekitar, ya, dan emosionalnya juga. Ya, jadi dalam kehidupan sosial itu kan erat kaitannya dengan emosional juga, maka di sini disebut sosial emosional. Ya, bagaimana anak kemudian diajari berbagi dengan temannya, ya, kemudian empati dengan temannya, kemudian simpati, ya, dan seterusnya. Ya, kemudian bagaimana anak diajarkan cara untuk menyikapi kalau ada orang yang berbuat tidak baik kepadanya, atau bagaimana memaafkan, bagaimana minta maaf, itu semua pendidikan sosial emosional. Kemudian ada aspek perkembangan bahasa pada anak usia dini. Jadi ini berkaitan dengan kemampuan anak dalam mengucapkan kata-kata, merangkai kata-kata sehingga menghasilkan sebuah makna, ya, yang ingin dia sampaikan, ya, itu namanya bahasa, alat untuk berkomunikasi. Nah, biasanya ada anak yang cepat perkembangan bahasanya, ada yang lambat. Yang lambat itu biasanya speech delay, ya, ada perkembangan bahasanya itu lambat, ya, perkembangan bicaranya lambat. Nah, ini perlu distimulasi. Nah, ini aspek bahasa namanya. Kemudian ada aspek fisik motoriknya pada anak usia dini. Berarti ini berkaitan dengan kemampuannya dalam beraktivitas secara fisik, ya, baik motorik halus maupun motorik kasar. Ya, misalnya anak SD atau anak TK, ya, itu biasanya untuk menulis huruf alif, ya, itu diajari supaya lurus betul, itu kan motorik halus. Bisa ndak berlari zigzag, ya, berlari mundur, meloncat, ya, dan seterusnya, itu berkaitan dengan fisik motorik anak. Ya, misalnya tidak semua anak perkembangan fisik motoriknya bagus, ya, karena satu dan lain hal. Kemudian seni juga, ini berarti perkembangan anak pada aspek seni itu kan berkaitan dengan keindahan, ya, estetika, ya. Ada seni melukis, menggambar, mewarna, musik, dan seterusnya, ya, berpuisi. Nah, ini kan bagian dari itu. Dan aspek nilai agama dan moral. Nah, ini juga penting, ya, untuk dikembangkan pada anak usia dini. Nah, dalam pembelajaran sains itu kita sebetulnya fokus pada aspek kognitif itu. Bagaimana mengembangkan kemampuan kognitif anak, ya, dalam memahami lingkungan sekitarnya yang berkaitan dengan sains tadi. Tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa dalam pembelajaran sains ini nanti akan berkaitan dengan kemampuan bahasa, sosial, fisik motorik, seni, nilai agama, dan moral. Jadi saling berkaitan. Nah, dari seluruh aspek yang ada itu, dari banyak aspek tadi pada anak usia dini itu, aspek perkembangan kognitif merupakan aspek utama yang mempengaruhi aspek yang lainnya. Ini yang saya katakan tadi, bahwa aspek kognitif itu sangat berkaitan dengan kemampuan anak dalam bersosial, kemampuan anak dalam mengolah emosi, dalam berbahasa, dalam melakukan kegiatan fisik motorik, seni, nilai agama, dan moral. Jadi memang otak, ya, sebagai hardware, perangkat keras dari aspek kognitif itu sangat mempengaruhi yang lain. Makanya kalau sistem saraf atau otaknya bermasalah, rusak, itu biasanya mengganggu yang lain. Contoh misalnya bahasa, itu kalau bermasalah bahasanya kadang berkaitan dengan salah satu bagian otaknya. Ya, nanti pelajari biopsikologi, itu ada. Sosial emosional juga begitu, fisik motorik juga begitu. Orang stroke itu otaknya, sarafnya yang kena karena peredaran darahnya nggak lancar. Seni, agama, dan begitu juga begitu sama. Jadi memang kognitif ini salah satu aspek utama penting yang mempengaruhi berbagai aspek yang lain pada perkembangan anak usia dini. Nah, dalam pembelajaran sains ini
itu sangat erat kaitannya dengan latihan-latihan yang membantu anak untuk mengembangkan secara maksimal kemampuan kognitifnya, ya. Karena dalam pembelajaran sains itu memungkinkan anak untuk melakukan percobaan sederhana agar mereka dapat mengetahui proses terjadinya sesuatu dan mengapa sesuatu itu terjadi. Jadi dalam pembelajaran sains itu anak akan diajari untuk mencari tahu mengapa sesuatu itu terjadi, ya, dan mengapa dia dapat terjadi, bagaimana proses terjadinya. Nah, misalnya tadi tentang apa namanya, misalnya percobaan sederhana ya, kecambah misalnya kan, kita mau menanam apa, toge kah, atau sayur-sayuran jenis yang lain, kangkung dan sebagainya. Nah, itu dibuat sebuah eksperimen ya bersama anak-anak. Ini salah satu metodenya, metode eksperimen kan. Bersama anak-anak ya, suruh bawa kecambah, kemudian ditanam ya, disirami, disemai gitu ya, sampai dia tumbuh menjadi benda yang lain ya, atau menjadi bentuk lain ya. Kecambah tadi dari biji, kemudian dia tumbuh ya, punya akar, punya daun, punya batang. Nah, ini kan proses. Jadi dalam sains itu anak diajari untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya dan mengapa dia bisa terjadi dengan alasan-alasannya, sebab-sebabnya itu. Nah, ini salah satu contoh bentuk metode sederhana dalam pembelajaran sains untuk anak usia dini. Dan saya yakin ini sudah sering dilakukan di sekolah ya. Ya, atau misalnya kupu-kupu, kenapa kok bisa jadi secantik itu misalnya? Kok bisa tiba-tiba jadi makhluk yang bisa terbang, berwarna indah gitu ya. Nah, ini bisa kita lakukan percobaan sains dengan cara apa? Ya, dengan cara mengamati proses tadi, dibuat sebuah laboratorium hidup ya sederhana di sekolah. Taruh di situ ulat ya, kemudian menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu. Ini bisa diamati setiap hari. Ya, begitu juga dengan yang lainnya, ada metamorfosa dan seterusnya, rantai makanan gitu. Nah, ini bisa diterapkan dalam pembelajaran sains sederhana. Atau misalnya balon ya, kenapa balon itu ketika diisi zat tertentu itu bisa terbang gitu. Ada yang nggak bisa terbang padahal bentuknya sama diisi angin gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan kemudian dijelaskan kepada anak-anak ya, sehingga anak-anak mampu memahami mengapa itu terjadi, prosesnya seperti apa ya. Nah, inilah gambaran sederhana tentang pembelajaran sains. Nah, oleh karena itu pembelajaran sains itu sangat penting untuk anak usia dini. Ya. Kenapa penting? Karena pada dasarnya manusia itu memiliki kecenderungan dan kemampuan berpikir kritis, ya. Bahkan sejak masih berusia dini, ya. Apa buktinya, Pak? Banyak buktinya. Ya, kita kadangkala kewalahan ketika menghadapi pertanyaan dari anak kecil. Ya, pertanyaannya kritis dan suka bertanya terus. Kadang hal sepele menurut kita yang tidak perlu ditanyakannya tuh. Nah, kadang orang tua kalau nggak paham itu dia kesel gitu. Kemudian dibentak anaknya, maka anaknya langsung down ya, kena mentalnya. Besok dia menjadi anak yang introvert, pendiam, ya nggak mau lagi bertanya ya. Semuanya dipendam sendiri, akhirnya bermasalah. Ini nggak boleh. Maka anak-anak memang karakternya begitu, dia suka bertanya, rasa ingin tahunya tinggi, apapun itu ditanya gitu ya, dia ingin tahu ya. Bahkan hal sederhana misalnya lagi jalan-jalan di pasar kan nampak sesuatu, ditanya itu apa bu, itu apa gunanya misalnya kan, kok dia bisa berjalan. Nah, ini contoh karakter anak usia dini ya. Jadi memang sejak kecil anak itu sudah mampu untuk berpikir kreatif, kritis ya. Karena dia punya kecenderungan untuk ada rasa ingin tahu yang tinggi itu. Nah, hal inilah yang kemudian mendorong kita ya, manusia ini, untuk memikirkan hal-hal yang ada di sekeliling kita ya. Maka banyaklah penelitian ahli-ahli yang meneliti sehingga berkembanglah ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita saksikan sekarang. Ya, sekarang misalnya seperti kuliah ini saja kan, bisa direkam, bisa diulang lagi melihatnya sampai kapanpun bisa, tanpa harus bertemu langsung. Suara saya bisa didengar padahal saya ngomongnya bukan waktu ini, kemarin atau tadi misalnya, tapi kok sampai sekarang masih bisa didengar. Ini kan hasil dari
kemampuan manusia dalam berpikir kritis, dalam mengamati, mempelajari lingkungan, sehingga bisa pengetahuan itu dipakai untuk memudahkan kehidupan kita. Nah, jadi supaya anak-anak tadi bisa berpikir kreatif, kemudian kemampuan kognitifnya dan lain-lain itu berkembang secara maksimal, maka dari sejak dini perlu tuh diajarkan cara berpikir kritis, ya sebagaimana dalam pembelajaran sains ini. Ya, maka aktivitas anak dalam sehari-hari nggak bisa lepas dari sains, ya pasti berkaitan, ya. Nah, kemudian ada beberapa hal penting yang membuktikan pengenalan sains pada anak usia dini itu penting, ya sangat penting. Di antaranya menurut siapa tadi, ya penulis artikel ini tadi, 1. Pembelajaran sains dengan segala macam pengembangannya bertujuan agar anak memiliki kemampuan pemecahan masalah yang dihadapinya melalui penggunaan metode sains, sehingga anak-anak menjadi terampil dan dalam menyelesaikan berbagai hal yang dihadapi. Ini yang pertama. Jadi dalam pembelajaran sains itu anak diajari bagaimana menyelesaikan masalah, ya. Bagaimana menyelesaikan masalah, sehingga nanti ketika dia menghadapi persoalan, dia mampu untuk berpikir kreatif, mencari problem solving atau solusi dari permasalahannya itu. Yang kedua, menurutnya mampu membantu pemahaman anak tentang konsep sains dan keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Jadi lebih praktis nih, yaitu membantu anak supaya dia mengetahui apa yang terjadi di sekitarnya secara saintisnya dari konsep berpikir seorang saintis, ya. Jadi dengan belajar sains itu orang akan memahami kenapa hujan bisa terjadi, kenapa matahari itu dia ada muncul dan tenggelam. Nah, itu kan karena belajar sains, ya. Nah, melalui pembelajaran sains ini diajarkan kepada anak, ya, sehingga anak mengerti itu. Kenapa misalnya air itu kalau pagi dingin, kalau siang itu bisa panas dia. Kenapa gitu? Kenapa kemudian tubuh kita bereaksi berbeda terhadap dingin dan panas misalnya. Nah, kenapa orang bisa sakit, bisa demam dan seterusnya. Itu kan bisa diketahui atau difahamkan kepada anak melalui pembelajaran sains. Yang ketiga, melekatkan aspek-aspek yang terkait dengan keterampilan proses sains serta menumbuhkan minat anak untuk mengenal dan mempelajari benda-benda dan kejadian baik di dalam maupun di luar lingkungannya. Jadi anak dengan belajar sains ini itu bisa menumbuhkan minat-minatnya tuh, ya, terhadap lingkungan sekitar. Sehingga orang kalau belajar sains dia tahu prosesnya bagaimana itu terjadi dan seterusnya, itu dia akan muncul kepedulian pada dirinya. Misalnya ya, dia belajar sains tentang kenapa kok bumi ini semakin panas misalnya. Salah satu penyebabnya adalah karena kebakaran hutan. Nah, dengan belajar seperti itu dia menjadi peduli terhadap bumi, ya. Makanya ada orang yang kerjaannya itu jadi surveyor, ya. Jadi relawan untuk survivor, ya. Relawan untuk menjaga hutan misalnya. Ada orang Australia datang ke Kalimantan, itu dia relawan menjaga hutan Kalimantan, menjaga hewan-hewan yang ada di situ. Karena dia peduli, ya. Karena dia paham bagaimana itu terjadi dan bagaimana dampaknya pada lingkungan. Nah, jadi sains ini dampaknya seperti yang saya bilang tadi, walaupun ini pada tataran kognitif tapi bisa memunculkan dampak yang lain seperti kepekaan emosi terhadap lingkungan sekitar, ya, sehingga orang bisa setelah paham dengan lingkungan sekitar dia bisa berbuat baik, ada minat, ada keinginan untuk berbuat baik kepada lingkungannya, ya, melestarikan lingkungan. Nah, jadi luar biasa pembelajaran sains ini. Kemudian yang keempat, mengembangkan sikap ingin tahu, terbuka, kritis, bertanggung jawab, bekerja sama dan mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Jadi luas sekali dampak dari pembelajaran sains ini. Ya, rasa ingin tahu, ya, dari anak itu akan tumbuh, ya. Kemudian sifat keterbukaannya,
sifat kritisnya, bertanggung jawab, bekerja sama, mandiri, itu akan tumbuh dalam kehidupan sehari-hari ya, dengan belajar sains ini. Ya, contohnya sudah saya bilang tadi. Yang kelima, membantu anak agar mampu mengenal dan memupuk rasa cinta terhadap alam sekitar dengan menyadari kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Ini spiritualnya. Dengan anak mengetahui kenapa dia terjadi, bagaimana terjadinya, dengan begitu ya, dia mengenal ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat alam semesta, tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Dengan dia tahu betapa luar biasanya alam semesta ini, maka kecintaannya kepada penciptanya ya, keyakinannya kepada penciptanya akan tumbuh bahwa Allah itu betul-betul ada loh. Ya, Allah itu ada. Ini buktinya alam semesta diciptakan dengan sedemikian rupa rumitnya. Tidak mungkin manusia menciptakan itu. Pasti ada sang pencipta yang maha kuasa yang mampu menciptakan itu. Lihat, ternyata sains juga bisa berkaitan dengan spiritualitas, dengan agama, dengan keberadaan Tuhan. Nah, inilah yang penting kita fahami sebagai guru di PIAUD di TK. Bagaimana kemudian seorang guru mampu membuat relasi atau kaitan-kaitan antara satu pelajaran dengan berbagai aspek perkembangan anak, sehingga anak tadi kaya dengan pengetahuan, ya, kaya dengan pengetahuan dan menjadi orang yang lebih bijak. Karena dari kecil sudah diajarkan untuk mampu berpikir kritis, peduli, simpati, berempati, ya, percaya kepada Tuhan dan seterusnya. Maka pembelajaran sains itu sangat islami sekali. Jadi jangan beranggapan bahwa sains itu tidak Islam, itu salah besar. Ya, bahkan dalam Al-Quran proses sains itu banyak dijelaskan. Bagaimana kemudian terjadinya manusia dari tanah kemudian berubah jadi segumpal daging dan seterusnya sampai menjadi manusia. Ya, ada siklus seperti itu. Hujan juga begitu dibahas, salju juga begitu. Dalam Islam ada semua. Kan luar biasa. Jadi dengan belajar sains itu mestinya kita semakin taat kepada agama, ya, percaya kepada Tuhan. Lihat orang-orang barat yang kemudian dia jadi mu'alaf masuk Islam setelah mengetahui kebenaran Quran secara saintis. Ya, dia seorang ilmuwan fisika misalnya, dia mempelajari sesuatu, kemudian ketemu dalam Quran menjelaskannya, dan mereka langsung beriman. Contohnya apa? Dulu orang nggak percaya tuh di dalam laut ada apinya, ya, di dalam laut ada air tawar. Sekarang sains membuktikan ada itu. Akhirnya mereka masuk Islam. Kenapa? Dalam Quran sudah diceritakan 15 abad yang lalu, sementara ilmuwan baru berbicara sekarang. Maka dengan begitu mereka meyakini bahwa Quran ini bukan dibuat oleh orang sembarangan. Ya, ini pasti zat sesuatu yang maha kuasa yang membuat ini. Nah, ini luar biasanya pembelajaran sains. Nah, lalu bagaimana sih pembelajaran sains itu dilakukan pada anak usia dini? Ya, ada acuan-acuannya dalam pembelajaran sains itu. Yang pertama, pembelajaran sains dilakukan bersifat nyata dan konkret. Jadi untuk anak usia dini, pembelajaran sains itu harus nyata dan konkret. Ya, bisa dengan eksperimen, ya, dengan melihat langsung, ya. Karena anak susah memahami konsep-konsep yang bersifat abstrak. Maka kita harus kasih contoh seperti tadi untuk memahamkan anak tentang bagaimana bayam itu kok bisa dimakan jadi sayur, itu bagaimana prosesnya. Maka adakan percobaan. Nah, itu ya. Kemudian kenapa kok balon itu bisa terbang? Adakan percobaan. Apa yang terkandung di dalamnya? Kenapa es itu bisa membeku atau dari es bisa mencair gitu ya. Dan itu adakan percobaan-percobaan yang bersifat konkret, nyata, bisa dilihat, disaksikan, ya. Didemonstrasikan di hadapan anak-anak. Kemudian yang kedua, kegiatan pembelajaran melatih anak menghubungkan sebab akibat secara langsung. Jadi anak dilatih mencari hubungan sebab akibat. Kalau begini maka begini, begini maka begini. Jadi dengan belajar sains, anak tadi tahu, misalnya kalau tanaman itu disiram terus, diberi air, dipupuk, maka dia akan subur, akan bagus gitu ya. Ini kan sebab akibat. Tapi kalau dibiarkan tidak diurus, maka dia akan mati, layu misalnya. Nah, jadi dalam pelajaran sains itu begitu, ya, langsung disaksikan dan anak mengalami
melihat langsung dan mengetahui kenapa terjadi sebab akibat itu. Kemudian memungkinkan anak melakukan eksploitasi ya. Nah, eksplorasi atau eksploitasi. Jadi anak bisa juga di situ misalnya melakukan uji coba, trial and error ya, sampai dia berhasil. Nah, maka tadi ada proyek untuk anak ya, metode proyek untuk anak dalam pembelajaran sains. Anak disuruh bawa sesuatu peralatannya, kemudian dikasih tugas secara berkelompok, disuruh melakukan, mengamati sampai jadi. Nah, ini namanya mengeksplorasi ya. Kemudian memungkinkan anak mengkonstruksi pengetahuan sendiri. Jadi dengan dia melakukan tadi, dia tahu tuh dan mengalami, sehingga dia tahu prosesnya secara natural, secara alami, tanpa guru menjelaskan ya. Dia tidak tahu tuh bagaimana prosesnya. Kok misalnya kupu-kupu itu jadi seperti itu, secantik itu. Jadi dia tahu karena dia mengamati dari awal sampai akhir. Nah, jadi dia konstruksi pengetahuan itu sendiri ya. Kemudian lebih menekankan proses daripada produk ya. Jadi dalam pembelajaran sains ini prosesnya bagaimana mengamati, melihat, mengobservasi ya, tahap per tahap itu jauh lebih penting daripada hasil. Karena hasil itu ya persoalan kedua dari pembelajaran ya. Nah, kemudian terpadu dengan ilmu pengetahuan lain tadi yang saya katakan, bahwa ada budi pekertinya di situ, ada matematikanya di situ, ada bahasanya di situ, ada agamanya di situ ya. Nah, jadi itu luar biasanya pembelajaran sains. Kemudian menyajikan kegiatan yang menarik. Nah, menariknya kenapa? Ya karena anak senang, anak suka ya, anak beraktivitas ya. Nah, jadi hal-hal seperti ini mesti dikembangkan dalam pembelajaran pada anak usia dini ya. Nah, kemudian dalam pembelajaran sains itu juga anak itu diajarkan keterampilan ya, di antaranya di sini dituliskan pertama keterampilan mengamati, melihat, mengobservasi ya secara detail ya. Ya, misalnya tadi bagaimana prosesnya itu terjadi sampai dia menjadi sesuatu yang lain, misalnya dari ulat menjadi kupu-kupu gitu ya, bagaimana proses kan diamati. Kemudian mengklarifikasi ya, anak diajarkan untuk bertanya, dia mendorong dia untuk bertanya tentang sesuatu ya, kenapa ini terjadi ya, dan seterusnya. Kemudian membandingkan, anak akan belajar juga membandingkan ya, kenapa yang lain berhasil dia tidak ya, ada perbandingan di situ. Kemudian mengukur, dia menghitung berapa hari ini terjadi, berapa lama, berapa tinggi dia tumbuh dan seterusnya. Kemudian mengkomunikasikan, menjelaskan apa yang dia alami kepada gurunya, kepada teman-temannya ya, walaupun secara sederhana sesuai dengan usia anak. Kemudian melakukan eksperimen, uji coba ya, tadi sudah dijelaskan bahwa sains itu bisa dilakukan dengan uji coba ya. Kemudian menyimpulkan dan menerapkan. Nah, inilah beberapa keterampilan sains yang dimiliki oleh anak ketika belajar tentang pembelajaran sains itu, dan banyak kaitan-kaitannya serta keterampilan-keterampilan yang dimiliki anak dalam pembelajaran sains. Nah, saya kira itu untuk materi kita pada pertemuan ini. Nah, silahkan disimpulkan dari apa yang saya sampaikan ya. Ini artikelnya ada di Google, silahkan diketik judul dan nama orang ini ya, ini di atas. Nanti akan ketemu itu, silahkan baca, pahami lagi. Kalau ada pertanyaan silahkan ajukan pertanyaan. Kalau tidak, silahkan dibuat ringkasan sebagai bukti kehadiran ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya ya, kita langsung presentasi tugasnya, yaitu membuat video sederhana tentang pembelajaran sains di sekolah. Nah, ibu-ibu boleh nanti bersama muridnya melakukan kegiatan itu, kemudian memvideokan, kemudian upload ke YouTube, dan nanti akan kita tonton bersama-sama untuk kita bahas ya secara online ya. Nah, metodenya apa saja? Boleh pakai metode apa saja. Karena kita kan belajar metodologi pembelajaran sains ya. Ibu boleh pakai metode eksperimen, boleh pakai metode project, boleh pakai metode demonstrasi dan lain-lain. Terserah mau pakai yang mana, silakan pilih. Ya, nanti dijelaskan di videonya ibu mau melakukan praktek apa, metodenya apa, tujuannya apa dan seterusnya. Ya, di video itu lengkap. Nanti
akan saya jelaskan di WA, saya buat chatnya ya, apa kisi-kisi videonya. Nah kemudian nanti diupload ke YouTube dan kita tonton bersama-sama untuk kita kasih masukan dan saran ya. Itu saja saya kira. Terima kasih untuk pertemuan kita pada siang ini ya. Silakan dikerjakan tugas-tugasnya. Kelompoknya nanti kita nggak pakai kelompok ya, jadi per orang ada video ya, setiap orang ada video nanti. Itu yang akan kita bahas setiap pertemuan ya. Nanti link YouTube-nya dibagikan sebelum kita kuliah, nanti kita pelajari, kita bahas bersama-sama. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.